Gitu, doa anak yang soleh. Nah, mendingan daripada dia ngoceh terus, lapor-lapor orang, kan nambah stres. Cari suami yang bener. Dia kan dokter ikhtiar bagaimana dia caranya bisa punya anak. Itu. Kan dia dokter, gimana caranya dia bisa punya anak? Biar apa? Biar kalau dia innalillahi, ada doa anak yang akan sampai. Emang kau pikir aku Isa Zega? Anna manino, Anna gonna liar, na 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 na. Anna manino, Anna gonna liar, liar, liar. Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Yes, 1-0. Yes. Bodoh. Aku screenshot ya. Nanti aku. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau kita itu kita itu harus, namanya kita ini sekarang hidup di dunia maya ya. Apapun framing atau apapun itu udah biasa. Namanya kita main sosmed itu harus siap resikonya. Kalau siap dipuji ya harus siap dibully gitu. Tapi selama kita melakukan kebenaran dan di jalan yang benar, nggak usah gentar ya. Naira tomboy ya kayak maminya, iya. Papa Peri kok nggak pernah tampil sama istri lagi, nggak tahu. Nah ini yang kayak begini-begini sebetulnya bukan hal yang harus diolok-olok ya. Dia mau kita harus fair guys. Dia mau tampil, dia mau enggak, itu pilihan dia. Itu pilihan dia, itu bukan hal penting untuk kita bahas atau kita komentari ya. Yang perlu kita komentari itu adalah hal-hal yang tidak baik. Satu, apa sekarang musimnya apa? Menjatuhkan usaha orang lain dengan cara black campaign, membuzzer orang-orang dengan tujuan untuk merusak mental, menghancurkan harkat martabat. Nah itu nggak boleh. Nah selama ada Fitri Salhuteru dan orang-orang itu memang teman-teman aku, ya pasti aku belain. Nggak bisa aku diemin lagi. Resikonya apa? Ya resikonya yang sekarang yang terjadi. Banyak banget penggiringan opini, buzzer-buzzer sekedar untuk memframing atau membuat mental aku down. Salah kalian, aku Fitri Salhuteru, nggak mungkin aku down ya. Kalian mau bilangin aku apapun nggak urus, selama aku tidak pernah tercatat melakukan kejahatan menjadi terlapor dalam urusan apapun ya. Sementara Mbak Fit mampu untuk meluruskan dan mendampingi korban. Gaskan Mbak Fit, pasti aku gaskan. Ya kecuali aku ini penjahat, aku misalnya pernah dilaporin orang untuk kejahatan, nah itu beda. Nah berarti aku apa? Bacot ya kalau gitu. Kalau aku kan enggak. Aku nggak pernah melakukan hal-hal melanggar hukum di Republik ini, alhamdulillah. Nggak pernah, karena aku dari kecil dididik sama orang tuaku, si anak petani ini, kata si kubu netizen ya, aku bangga aku dibilang anak petani. Karena seorang anak petani mampu meruntuhkan kalian. Coba, kalau aku anak siapa? Aku anak jenderal, aku anak presiden, atau aku anak apa? Meruntuhkan sindikat skincare ini, nggak hebat. Karena aku somebody. Katanya kan, karena aku dibilangnya kan nih si Fitri anak petani. Ya aku keren. Aku seorang anak petani bisa menumbangkan kalian semua ya yang melakukan kejahatan di dunia maya. Aku bangga. Seorang Fitri yang kalian bilang anak petani, tapi bisa mendampingi orang-orang yang kalian mau hancurkan tapi nggak berhasil. Itu. Senang aku. Terus aku dikatain pansos. Bangga banget aku sekarang. Aku dikatain pansos, tapi kalian semua sekarang pansos sama hidup aku. Senang aku. Senang. Mana skincare yang berbahaya dan mana yang bagus. Setuju. Aku dari awal ya, Zulaihana, aku dari awal tidak ikut campur urusan skincare. Kalau skincare itu berbahaya, silakan.
Kalau kalian punya uang lebih untuk cek lab, silahkan cek lab, tapi tidak untuk diumumkan dan dibilang approve atau tidak approve. Itu tugasnya BPOM. BPOM ini bukan lembaga-lembagaan, ini lembaga negara yang ada undang-undangnya. Nah, kalau sekarang ini para sindikat ini ya, dengan seenaknya, apalagi tuh si Samira ya, dengan seenaknya review, tapi menurut si Kim Hart dia dibayar ratusan juta, ya itu kan untuk kepentingan dia, netizen. Jangan ngadi-ngadi, jangan mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Ya kalau dia tujuannya untuk kepentingan masyarakat, yang nanti dia akan bawa tuh, apa tadi aku bilang, menurut Pak Alim, pokoknya kita yang tahu ya, yang dibawa kalau kita mati, ilmu yang bermanfaat, amal kebaikan, sama doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat apa yang Samira bawa? Dia jadi dokter, tapi dia tidak mengedukasi kalian semua yang benar. Harusnya kan dia bawa ke BPOM. Bawa ke BPOM, itu kata BPOM ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang bermanfaat apa? Amal kebaikan yang mana? Amal kebaikan kalau dia memang mempunyai amal kebaikannya. Ini kasih ke dia ya, kasih ke si Samira ya. Kalau dia memang mempunyai amal kebaikan dengan tujuan kebaikan, nggak usah dibayar. Gak usah dibayar, ya udah kasih tahu aja ke kalian, gak usah ada transfer 450 juta yang aku lihat sama biji mata aku ini dari si Kim itu doa anak yang soleh. Nah, mendingan daripada dia ngoceh terus lapor orang, kan nambah stres. Cari suami yang bener, dia kan dokter ikhtiar bagaimana dia caranya bisa punya anak. Itu kan dia dokter, gimana caranya dia bisa punya anak, biar apa? Biar kalau dia innalillahi ada doa anak yang akan sampai. Jangan dia cuma mikirin duniawi aja. Oh gimana caranya nih? Gimana caranya gini ya? Nggak bener itu. Bella Motaya, iya itu dibayar karena aku melihat itu si Kim yang bisa yang ngasih tahu. Ya untuk yang lain-lain ya mana? Kemarin ya tadi malam dia ada ke Polres Jaksel. Biasanya kan dia kalau habis di BAP itu lantam keluar pintu depan. Kemarin semalam ngumpet-ngumpet dia. Keluarnya tengah malam ngumpet-ngumpet. Mobil dia warawiri. Taunya dia naik mobil lain katanya. Cemen, cupu dia itu. Sebetulnya aja cupu. Aku menduga tadi malam itu dia melanjutkan laporan dia tersangka. Nah. Ya pokoknya gitu netizen. Sayang banget orang gelarnya dokter padahal orang berpendidikan. Iya, padahal netizen ya, menurut aku orang yang benar-benar orang yang mempunyai gelar dan akan menjadi berkah untuk hidup bekal di akhirat itu guru dan dokter. Bayangkan dia dokter seperti itu. Allah udah kasih jalan kemudahan untuk dia menjadi dokter. Harusnya itu bekal dia metong nanti kalau dia nggak punya anak. Coba guru dan dokter dia kan harusnya menolong pasien, jangan cuman karena dia pernah menolong pasien COVID, bukan lu sendiri yang menolong COVID, gua pun jadi orang yang menolong orang-orang korban COVID ya. Tidak bisa begitu ya. Yang pasti sekarang dia ini menjadi dokter tapi zolim menurut aku. Teman sejawat dikata-katain apa udahlah, itu bukan orang yang harus kalian contoh ya. Itu bukan yang kalian harus contoh. Oke, dia sekarang hidupnya dari katanya tadi naik mobil busuk, sekarang naik Alphard. Kalian tahu bagaimana dia mendapatkan kekayaannya itu? Ya, yang menurut dugaan aku ya dari hasil-hasil yang dibayar itu. Jadi kalian nggak boleh normalisasi. Intinya kalau kalian ngelihat dia ngoceh-ngoceh, anggap aja lah badut, itu aja ya. Tapi aku akan terus mengingatkan kalian, jangan percaya dengan penggiringan opini selama bukan pihak yang berwenang. Ya. Selama bukan pihak yang berwenang yang mengumumkan. Sekarang kita balas, dia bertahun-tahun kalau live itu aku terus yang dibahas. Sekarang aku bahas dia. Selama ada yang nanya, aku pasti bahas dia. Dok Weng awalnya review baik-baik terus, lama-lama malah dia ngawur karena sakit hati ke salah satu owner skincare. Ya, Pak. Udahlah itu udah nggak benar. Pokoknya kalian nggak usah dengar ya. Kalau kalian cocok pakai skincare yang menurut BPOM bisa, boleh ada izin edar, ada segala-segala pakai. Nggak usah dengerin si Samira approve Samira, nggak ada itu ya, nggak ada. Semenjak Bu Fitri melawan Yoke nggak ada lagi yang berani bawa anak-anaknya. Oh ada
ada yang berani masih, makanya ditangkap di Manado kemarin, belum aja dirilis nih sama Polda Jabar. Ada lagi yang ditangkap ya, ada lagi yang ditangkap. Posting muka Reza Gladys lagi, ya udah nanti kalau udah ini kan udah diperingati, dia udah di sana nggak boleh onar. Nanti kalau sosmednya disita, dia dari mana lagi dapat penghasilan, dan bagaimana lagi bisa mengabarkan ke kalian? Ini orang-orang yang jadi adminnya dia juga menjerumuskan dia nih. Kalau memang sosmednya itu dipegang sama adminnya, nanti kalau sampai disita nih, ini catat mulut aku ya, ini orang-orang yang ada di belakang sini kita yang memegang sosmednya. Jangan kalian bunuh lagi penghasilannya. Ya, orang-orang di belakang si Niki ini udah menjerumuskan dia sampai dia ditahan. Nah, sekarang yang pada pegang sosmednya, Sing Eling, dia udah di sana, udah tidak berdaya. Jangan kalian sampai mengakibatkan ada pelaporan pelanggaran ITE yang akhirnya IG-nya si Niki disita. Nah, istighfar kalian, itu orang udah jadi korban ya. Kita harus fair. Dia memang salah, dia memang jahat, salah. Ya, tapi dalam kasus sekarang dia terpenjara, aku meyakini dari awal dia tidak sendiri. Apalagi akhir-akhir ini aku tahu fakta-fakta dari buzzer-buzzer itu, ya. Harusnya dia tahu nih. Nanti ya kalau udah tersapu bersih ini semua, nanti aku akan cerita ke kalian semua. Aku akan cerita ke kalian semua kalau sudah diadili. Apa yang aku tahu, yang harus ini kita tahu, ya. Karena kita harus fair juga. Si Niki itu emang orangnya jahat ya, tapi dia nggak ada otak pemeras. Nggak ada tuh dia yang harus, selama aku mengenal dia memang orangnya onar, pengen viral, pengen dapat endorsan, pengen atensi, tapi tidak pernah ada di otak dia, Kak aku mau sikat inilah biar dia nanti kasih duit sama aku. Nggak ada begitu, nggak ada. Nah, semenjak dia bergaul dengan orang-orang pinter dan orang-orang yang menurut dia baik ini, nah, terjerumus dia. Tapi mungkin itu cara Allah menyadarkan dia, karena dia selalu ngejelekin aku kan kalau podcast, gara-gara aku tuh main sama dia gara-gara begini. Nah, sekarang lihat nih apa yang terjadi. Lu harus tahu apa yang terjadi di belakang lu ya, karena gue baru tahu. Kalau kemarin tuh hanya menduga-duga aku guys, hanya menduga-duga, dan akhirnya dibacakan oleh majelis hakim bahwa ada pasal 55 di situ. Apa katanya uang ngebagus-bagusin lain, uang review, pokoknya gitu dah ya. Karena itu anak sebetulnya anaknya itu penurut. Ya kalau dikasih tahu sama orang yang dia itu kalau dinasehatin sama orang yang dia respect, dia nurut. Tapi kalau dia udah memang kayak dia ya, udah kesel sama orang ya dia akan begitu. Tapi menurut aku dia nggak punya bibit pemeras, itu nggak ada. Nah, bibit pemeras itu ditaburin nih di geng yang barunya ini, 200 miliar, 500 miliar, walaupun cuma 4 miliar yang membawa dia ke penjara ya, tapi yang mengide ratusan miliar itu bukan dia ya. Kenapa pembaziran ini terjadi? Karena gagalnya pemerasan para dalang. Nah, si Niki tumbal tuh, menurut aku ya, tumbal. Dengan contoh Reza Gladys ini hanya contoh. 4M dikasih, terus siapa tuh yang di Palembang mau dikasih tapi gagal, atau yang kecil-kecil siapa? Sebetulnya dalangnya ini kepengen meres Bu Heni Sagara, berapa nilainya? Ratusan miliar. Niki harus tahu itu ya. Dia hanya tumbal. Iya. Dewi, Yani udah datang? Telat ini. Aduh, guys, sambil jalan deh guys. Aku ketinggalan meeting terus. Tunggu ya guys. Ini seru nih, cerita seru. Aku akan bercerita sampai ke project aku. Ayo Sarul. Kata netizen buzzer ya, si Sahrul nongol. Iya nih, Sahrul nongol. Sahrul itu supir aku. Kalau aku dikatain katanya mirip Iza Zega, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak buta ya. Yang penting aku nggak buta. Yang mirip Iza Zega itu si Joker tuh. Karena apa? Mandul, nggak punya anak. Akhirnya aku bisa hina dia balik karena dia hina aku terus guys. Tunggu, aku belum bisa baca. Roll. Yani nggak ikut? Ya udah, yuk kita aja. Kopi saya udah?
mendung lagi. Kemarin saya dikasih tempat tisu sama si itu harus pasang di sini nih. Belum dikasihin. Di Dewi ada. Ke Naira. Tunggu, netizen masih gelap. Aku ganti sepatu dulu. Aduh, hujan nih. Usah nanya aku pakai lip balm apa nih, aku kasih tahu. Charlotte Tilbury. Ini warnanya coklat tapi nggak ada warna kalau di bibir. Kita lanjut apa lagi guys? Iya betul. Intinya mereka itu mafia, teriak mafia. Iyalah, mafia teriak mafia. Nggak bisa, nggak mau dia ngelihat orang tuh sejahtera dengan usahanya. Maunya mereka aja yang berkuasa di republik ini, nggak bisa ya, nggak bisa. Iya emang jahat Ramdhani, makanya kamu dengar dari tadi si terpidana ini emang jahat, bikin usaha Reza itu hancur, betul itu. Tapi kalian harus melek juga bahwa kehancuran yang terjadi sekarang di dunia skincare itu diawali dengan mulutnya si terpidana ini, ya. Jadi menurut aku dia itu ada yang menyarankan untuk minta uang sejumlah 4 miliar tadi, 5 miliar itu ada yang menyarankan. Kalau dia nggak disarankan, dia nggak ada tuh otak dia mau meres miliaran gitu, karena dikasih tahu sama si, aduh sampai ngos-ngosan aku, dikasih tahu sama si dalang-dalangnya ini. Kamu tahu nggak sih bisnis skincare dia itu ratusan miliar, dia uangnya banyak gini lah. Kamu kalau kamu minta 5 miliar bang, nothing. Itu pasti Riadrana dengar, itu pasti. Mungkin kalau dia mintanya cuman ratusan juta untuk tutup mulut mungkin, tapi kalau sampai miliaran gitu, itu pasti ada yang mengenduskan ke kuping dia sehingga otak dia tercuci kalau dia itu minta miliaran itu nggak masalah buat Reza Gladys. Ya sesuai kronologis chat-chatan si welcome home sama dia. Chat-chatan siapa? Oh iya betul itu. Betul ya, kita harus fair. Dia jahat dia biadab. Karena apa? Karena orang-orang yang udah nolong dia pun disikat sama dia, itu betul. Tapi menurut aku dengan kejahatan mulut dia ini, dia sikat orang-orang yang udah berjasa di hidup dia, yang udah baik sama dia, yang gak ada urusan sama dia. Dengan hukuman sekarang menjadi 6 tahun itu, ya itu udah bentuk teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan jalannya itulah dia bisa mengurangi dosa-dosa dunia dia. Tapi kalian harus tahu bahwa apa yang terjadi di hukum yang sekarang dia lagi jalanin itu, dia tidak sendiri. Itu maksud aku. Kalau dia jahat, dia memang jahat. No debat itu, dia jahat memang. Nah, terus sekarang katanya sosial medianya lagi ngehajar-hajar lagi Reza, siapa. Nanti kalau sampai disita itu sosmednya, apalagi sekarang dia udah mah dia hidupnya sosmed banget. Nih kalau orang-orang di sekeliling dia nggak ada yang ngasih tahu untuk udah jangan onar lagi, nanti dirampas itu kebanggaan dia, sosmed dia, IG dia itu. Kalau TikTok kayaknya kan udah disita walaupun dia pakai.
Ya makanya Travel 08 dia nggak tobat katanya. Aku kan udah blok-blokan sama dia, jadi aku nggak tahu. Tapi kalau memang masih ada keonaran yang dia ciptakan di sosmed, nanti kalau sampai itu disita, sosmednya ada laporan baru, berarti orang-orang di sekeliling-kelilingnya ini emang biadab, nggak bisa ngasih tahu yang baik buat dia. Padahal dia kalau benar lumayan juga penghasilannya. Kalian tahu dulu sebelum dia main sama aku dia di mana posisinya? Setelah main sama aku, ini menurut orang-orang jadi terangkat harkat martabat dirinya itu sehingga dia dinilai mahal oleh orang-orang. Sekarang balik lagi ke tempatnya. Ya aku sih yang benar aku katakan benar, yang enggak ya. Gitu netizen. Tuh dari kesehatan mental itu yang utama. Tadi kan kita sudah bahas masalah makan, diet, olahraga. Sekarang ke kesehatan mental. Perlu kesehatan mental itu. Ngapain kasih tahu NM udah tua dan udah bisa mikir, emang sakit. Iya memang, tapi kita itu kan tadi aku bilang, kalau kita itu sebagai manusia, kita tahu kebenaran atau kejahatan, tapi kita diam aja, kita ikutan dosa kalau kita nggak ngasih tahu atau kita ikut memberantas kejahatan. Nah sekarang aku kasih tahu nih ya ke si NM, mudah-mudahan dia lihat nih, lu stop bikin onar di sosmed. Nanti kalau sosmed lu disita, apalagi yang menjadi andalan hidup lu nanti kalau lu keluar dari penjerong ya, umur sudah tua. Apalagi ini kalau orang-orang di sekeliling dia nggak kasih tahu ke dia atau adminnya nih masih tetap begitu. Nah, tadi udah dikasih tahu. Nih screenshot nih kalian nih. Tuh. Nih. Ya. Ini kalau nggak salah di Pondok Indah ada atau di mana ada. Ini Plampi. Ini pas dipakai ada anget-angetnya. Jakarta sih itu orang Bandung nggak akan sembuh sampai tujuannya tercapai. Nggak akan tercapai tujuannya kalau kejahatan. Nggak akan kecapai. Tuh rumah dia nih komplek rumah dia, komplek tempat aku lama. Coba kalau dia nurut, baik-baik aja, cari duit yang halal, mungkin dia sudah pindah nih ke Nava Park ini. Kadang aku kalau suka makan ada restoran di dalam sini tuh suka lihat ya, aduh miris juga ya. Padahal dulu itu dia mau beli rumah itu aku yang nyuruh ketika dia menjadi istri si Tony. Nyuruh biar anaknya sekolahnya deket, biar dijaga rumahnya. Karena kan kalau dia bikin onar-onar itu kan kalau di rumah dia yang sekarang itu media seenaknya masuk, ya kan. Kalau di sini nggak bisa masuk karena dijaga satpam, nggak usah bayar security pribadi, udah ada security komplek yang bagus, udah tertib banget hidup dia itu harusnya. Nah ini dia ngerasa bahwa dia bergaul dengan teman-teman baru ini wow banget, keren banget. Akhirnya sekarang sekarang dia ada di sana. Kadang-kadang aku tuh gini ya netizen ya, di dalam hati kecil aku itu ada marahnya itu karena apa? Kalau kita berhasil membawa orang ke dalam ke jalan kebaikan dan tetap stay di jalan kebaikan, itu kan prestasi ya menurut aku ya. Nah aku tuh ngerasa ya balik lagi lah, itu kan udah takdir ya. Aku tuh ngerasa udah capek-capek lu gue kenalin ini gue bagus-bagusin nama lu balik lagi begini ke jurang lagi. Itu aku ngerasa nggak berhasil. Udah rezeki dia sampai di situ. Bos buzzer kapan ditangkap segera? Mukanya kinclong ini, aku nggak pakai apa-apa setelah ini pakai yang kayak salep itu buatan Henny Sagara. Masih punya pikiran baik sama, padahal NM benci sama gue. Ya aku juga benci sama, aku juga benci. Aku tuh sebesar benci dia terhadap aku itu no debat. Aku benci banget ya. Tapi bukan masalah kebaikan, aku udah nggak ada dendam lagi gitu. Kalau benci ya benci itu bukan berarti aku gimana pengen berbuat jahat sama dia, enggak ya. Benci itu nggak mau berurusan lagi sama dia. Nah itu. Belum masuk Indo ada. Masa sih? Bukannya udah ada di Pondok Indah ya? Coba nih, ini kayaknya udah ada deh di Pondok Indah. Ini bagus nih, ada warna peach, ada warna coklat.
Just tip kali kalau belum masuk. Betul, dulu aku percaya brandingan Bu Fit kalau Niki. Ya itu memang, ini kalian yang follow-follow aku itu pasti tahu. Itu brandingan di sosmed begitu, brandingan di dunia nyata pun begitu. Kalau aku ketemu siapa, enggak kok, dia orangnya baik kok, santun anaknya. Apalagi dia kalau ketemu orang cium tangan. Nah, orang berpikir itu benar. Itu netizen. Siapa yang ngurusin Denada? Udahlah ya, aku tuh, kalian itu kalau udah urusan ibu dan anak, udahlah, nggak usah. Ini mungkin dia punya cerita sendiri yang mungkin dia nggak mau orang tahu gitu. Kita nggak bisa menghakimi sebelum Denadanya muncul ya. Aku berharap sih Denada bisa memberikan penjelasan kenapa terjadi seperti itu. Ya kita nggak tahu, mungkin dia belum siap pada saat dia mempunyai anak. Terus mungkin dia, ya kayak aku aja netizen, aku kan sama kalian didurhaka-durhakain kan. Udah apalagi si Joker tuh andalan itu Andur, katanya aku nggak ngerasa aku jadi anak durhaka. Karena apa? Aku tidak diinginkan oleh ibuku ya. Aku tidak diinginkan hadir oleh ibuku. Tapi aku nggak pernah benci sama dia. Mungkin dia punya alasan kenapa dia benci sama aku. Gimana kita dikatain anak durhaka sementara ibu yang ngelahirin kita pun benci sama kita? Kan nggak ada dari sananya. Ya tapi sekarang kan ibuku sudah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan dia bisa memberikan pertanggungjawaban, dan aku pun nanti akan seperti itu. Aku akan memberikan pertanggungjawaban hidup aku. Kenapa aku itu sama ibu tuh di dunia seperti itu? Karena aku meyakini memang surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu yang bagaimana dulu lah? Kalau ibunya nggak mau sama kita, mau gimana netizen ya? Nah ini kita nggak boleh menghakimi Denada dulu. Tapi yang kasusnya Manohara, nah itu aku prihatin kalau memang apa yang dikatakan Manohara benar. Jadi kalian itu makanya ya, kalian itu nggak bisa menghakimi seorang anak yang kalian itu nggak ada di posisi kita ya. Kalau kalian nggak ada di posisi kita diam, kalian doakan aja, mudah-mudahan semua menjadi membaik. Tuh netizen, coba aku baca sekarang. Tadi aku nggak baca. Dulu saya benci kali ya, bukan fancy. Kapan pakai baju oranye si Dokpeng? Segera. Nah kalau dia tuh keluar bentar lagi dia juga ada masalah yang mana? Siapa yang ngelaporin gua polisi selain lu, Samira, laporan halu ya? Nggak ada. Ngapain kasus dia banyak? Kasus yang mana? Gua bukan kriminal, lu kriminal. Emang harus diinjak deh nih sekali-kali. Jagoanku ya. Judol basi ya, ini udah 2026. Framingan judol kalian nggak berlaku. Yang judol itu bos kalian, para dalang tuh memang bener punya bisnis judol, tapi bukan urusan aku juga lah, bukan urusan aku ya. Yang urusan aku itu kalau kalian itu menzolimi dan aku dibawa-bawa, aku injek sekarang, aku lawan jagoanku. Apalagi netizen. Bentar lagi ini ke garis finish. Kalian yang menghujat aku selama hampir 2 tahun ini, segera kalian minta maaf, karena hablum minanas kalian harus selesai sama aku. Kalian mengejudge aku, bully aku, ngata-ngatain aku ya. Kalau kalian minta maaf sama Allah, pasti Allah maafkan. Tapi kalian selama kalian tidak lafaz minta maaf sama aku nggak ridho. Aku tagih nanti di akhirat kalian yang selalu ngata-ngatain aku, fitnah aku ya. Tenang, kita ini hidup sementara guys, ada perhitungan nanti. Nah kalau aku ditanya, kenapa kamu begini, kenapa kamu membela Reza Gladys, kenapa kamu begini, kenapa kamu sama ibu kamu begini, kenapa kamu begini, aku udah punya jawabannya apa. Ayo, kalian punya gak jawabannya yang gak kenal sama aku tiba-tiba, apalagi yang udah aku baik-baikin masih ngehujat aku, ngebully aku. Halo, gak ridho, aku gak ikhlas.
Kalau sebelah rumah ibu usahanya apa ya bu? Nggak tahu ya, nggak usah pura-pura nggak tahu. Kalian juga pasti tahu, tapi itu bukan urusan aku ya. Napsi tuh masing-masing ya. Rul, tadi saya kirim ke Instagramnya si Yani tempat jajanan kue. Kamu tanya sama dia di mana itu, nanti abis dari proyek kita ke situ ya. Keputus tadi waktunya habis ya, kita live lagi sampai aku tuh ke tempat tujuan ya. Kalau lagi enak-enak tiba-tiba mati itu kayak kesedek. Kayak makan kesedek guys. Oh Naira udah diganti ya pelangnya. Apa bukan yang ini ya? Oh itu ya masih. Nah aku mau ke Naira Residen. Naira Residen ini deket banget dari pintu tol keluar. Kalian kalau orang-orang yang kerja di Jakarta pun ada KRL, ada stasiun kereta di dekat Naira Residen. Semangat ya dong. Tasik halo. Kapan Iza Zega keluar? Nggak tahu, mungkin tahun depan ya. Doain aja. Dia adalah pahlawan penumpas para sindikat skincare ini ya. Iza Zega itu pahlawan, the real pahlawan. Kalau mereka kan bilangnya the real pemeras, mereka sendiri yang ngomong begitu guys. Mereka sendiri the real ini pemerasan. Nah itu coba tanya sama si Joker, siapa yang ngomong the real ini adalah pemerasan? Nggak ada tuh, gue dilaporin gitu. Si Joker itu berdebah guys. Nanti aku akan kasih tahu ke si terpidana ini ya, apa yang dilakukan si Joker di belakang dia. Jadi kalau dia datang ke persidangan mendukung, memberikan kesaksian, pret. Pret banget dia. Di belakang dibusuk-busukin dia ya. Semua tuh dibusuk-busukin sama dia. Bahkan kalau ngomong-ngomong direkam dikasih ke orang-orang yang harus ngedenger rekamannya itu. Ngeri si Joker ini. Makanya aku panggil dia Joker, sana sini. Karena aku nggak punya kepentingan ya, selama yang aku tahu memang nggak bener. Pusing kalau wah berantem. Karena masih pakai wifi. Ini Instagram aku ini udah dibazerin lagi, udah mau di-take down aja. Aku mah tinggal bikin baru lagi, nggak usah sedih ya. Dalang-dalang nggak usah sedih, aku nggak akan berhenti bicara. Kalian kalau aku di-take down lagi, ini dibazerin lagi, kalian nanti follow lagi ya. Kalian follow dulu itu Instagram aku yang baru ya, yang satunya yang muka aku sama anak aku ya. Karena ini udah mau dibazerin, udah ketar-ketir mereka. Napas penghabisan. Kayak kita kalau udah mau perang itu kan semua dikeluarin. Nah dia ini sekarang lagi mengeluarkan semua kemampuan yang mereka punya. Salah satunya mau ngehilangin lagi IG aku. Hilangin gratis, aku mah tinggal bikin lagi. Follower nggak urus aku. Kalian yang mau tahu kebenaran pasti follow IG aku. Aku nggak cari makan di sosmed. Tenang guys. Mau centang biru beli. Beli ya, nggak usah susah ya, nggak usah sedih. Centang biru itu hanya 1 gelas kopi sebulan. Beli, tapi yang nggak boleh itu kalau dia ini menggerakkan army cyber untuk kejahatan. Nggak bisa sama Fitri Salbuteru. Lu mau tumbangin deh. Bila perlu minta aja passwordnya aku kasih.
Manalah aku bersedih IG aku hilang, bikin lagi lah. Bener, di buzzer bisa ganti lagi, gampang. Iya, IG yang satunya aku lupa apa ya, apa Rul? IG Fitri Salhuteru ya, Fitri Salhuteru official. Nah kalian follow dulu itu. Ini bentar lagi kalau dihilangin lagi nih masih Mahadalang nih, karena dia takut sama mulut aku. Kalian follow dulu itu. Makanya aku bikin 2. Aku sudah tahu ini akan terjadi ya. Aku tuh sudah membaca 5 langkah mereka ke depan. Paham kalian? Buzzer dalang. Jadi aku udah siapkan kalau penangkal tembakan-tembakan itu apalah gitu ya. Aku udah siapkan. Kalian mau Instagram lagi ini, ambil. Aku udah punya 1. Sebelum aku tayangkannya 1, aku bikin lagi, nggak urus. Gratis, nggak urus aku. Fitri Salhuteru official ya. Aku tuh berharap ini juga dihilangin, jadi nggak ada banyak-banyak Fitri Salhuteru. Tapi ini aku pakai dulu untuk ngebungkam mereka di dunia maya. Yang penting Instagram aku ini dipantau sama penegak hukum, sama ibu-ibu, bapak-bapak kejaksaan, sama bapak-bapak polisi, sama bapak-bapak penegak hukum lainnya. Aku dipantau nih IG aku. Nah, pokoknya ya nggak bisa dibiarkan ini buzzer-buzzer ini menguasai. Harusnya di Indonesia ini ada ini nih, ada departemen untuk dunia maya ya, harusnya ada nih, karena bahaya. Ini bahaya banget. Karena menurut aku Komdigi nggak bisa menertibkan. Jangankan menertibkan buzzer, menertibkan judul aja nggak bisa. Nggak bisa ngandelin Komdigi ini, nggak bisa Bapak, nggak bisa Pak Presiden. Harus ada departemen cyber ya. Jilid 2. Ini perang jilid 2. Ini perang jilid 2. Jilid 3-nya nanti ya, kalau Isa Zega sudah keluar tuh jilid 3, karena banyak yang dia tahu. Jilid 3-nya nanti kalau aku udah kasih tahu CNM apa yang terjadi di belakang dia. Nah, ini jilid 3-nya ini nanti perlawanan dari mereka-mereka ini yang dibohongin. Nanti aku kasih tahu nih, ini si Joker jangan tenang-tenang hidup lo. Bahkan gua bakal kasih tahu ke CNM apa yang lo lakukan di belakang dia. Dan Dr. O jangan juga percaya sama dia, karena aku pun bakal kasih tahu apa yang si Joker ini lakukan di belakang dia. Jadi jangan berpikir kalau si Joker ini di kubu kalian. Salah besar kalian ya, salah besar. Tapi inilah buah dari sudahlah ya, emang kita itu ngeri guys. Ini makanya harus diberantas, ngeri. Seru, jilid 3 seru. Jilid 3 seru. Jilid 3 nanti aku prediksi ya, aku teropong nih jilid 3 nih. Di jilid 3 nanti kalian yang ngebully aku itu akan membela aku. Oh, ternyata bener ya kata si Nepos begini. Oh, katanya bener ya. Nah, aku yang di Markus-Markusin, ternyata mereka itu yang pakai Markus ya. Tapi alhamdulillahnya penegak hukum ini nggak semua oknum, makanya tetap tegak lurus. Benar. Aku dukung pokoknya. Aku dukung Polda Jabar. Aku dukung Polda Jabar untuk memberikan contoh ke polda-polda lainnya bahwa buzzer ini nggak baik. Ini kalau sampai Polda Jabar ya guys ya, kalau sampai Polda Jabar ini bisa menuntaskan ya sindikat buzzer ini, keren banget ya, karena belum pernah terjadi menurut aku. Kalau siapa tuh lawyer yang ponian itu yang katanya dia sewa buzzer juga sampai 600 juta, itu kan kurang viral ya, karena itu yang kurang viral itu maksudnya dia menyerang hanya kepada aparat kejaksaan kalau nggak salah ya. Tapi kalau sindikat buzzer yang sekarang ini melumpuhkan perekonomian Indonesia, berpengaruh kepada negara ya, banyak pengangguran, banyak orang-orang berbisnis takut. Ini harus diberantas sampai ke bos-bosnya. Bener. Untung aku mah jualan perumahan guys, nggak bisa tuh di unboxing. Untung aku tuh, kenapa aku tuh nggak gentar sama si Joker ini ya, karena
nggak perlu izin BPOM. Aku jualan rumah nggak perlu izin BPOM, nggak ada aku dilaporin Pak Pol. Ya paling aku dikomplain sama pembeli, rumah bocor ini aku benerin. Pasti aku benerin. Atau kurang sesuai, ininya rusak, ya aku benerin. Nggak ada, aku nggak usah, usaha-usaha aku nggak usah direview sama si Joker. Pembangunan menara telekomunikasi aku nggak ada urusan sama BPOM. Kalian malah dibantu dengan apa yang aku lakukan selama ini untuk negara ya. Membangun menara BTS, nguatin sinyal di mana-mana, nggak ada urusan bisa dilaporin Pak Polisi. Jadi Fitri Salhuteru ini mau ngoceh apa aja di sosmed, nggak ada urusan. Aku nggak cari makan di sosmed, paham kalian para dalang? Aku kesel banget guys, sumpah. Aku tuh pengen dikit lagi nih selesai. Aku nggak usah ngejilat para pejabat untuk sekedar aku diaku-akuin, nggak perlu ya, karena urusan pekerjaan aku nggak usah dapat atensi dari pejabat. Aku nggak pernah mau kerja untuk pemerintah. Aku nggak pernah bercita-cita jadi kontraktor BUMN karena aku udah bernazar di hidup aku tidak ingin bekerja untuk pemerintah. Ngeri kerja di pemerintah ini, bener aja disalahin, salah dibenerin ya, ngeri. Udah kalian itu jangan bercita-cita jadi apa ya yang bisa membahayakan nasib sendiri. Banyak kerjaan itu yang kita bisa mandiri. Yang ada aku menyumbang pajak ke negara, yang ada itu ya. Walaupun kecil, tapi tetap aku menyumbang pajak ke negara dengan cara yang benar dan halal. Pakai dulu kacamata. Betul Kak, ya bener Kak, berdikari aja. Iya. Kak Rem. Udah mau nyampe tujuan, nggak bisa grab. Aku ini lagi gaspol mood on karena udah mau garis finish. Karena udah mau garis finish guys. Sampai batuk. Ya bener. Aduh. Nanti beli pisang Ro. Enak kalau lewat sini ada labu, beli labu juga. Atau pas saya meeting Rul, beliin Rul, beli labu ya, labu, pisangnya yang biasa saya suka. Begitu mungkin hidupnya pedagang pisang di pinggir jalan ini lebih happy, lebih tenang sekarang dibanding para dalang ini. Dalang ini pasti nggak enak makan, nggak enak tidur. Aduh ini apa ya? Mampus. Aku tuh udah gatel mulut aku ini sebenarnya. Banyak ya. Tadi pagi-pagi udah ada cepu lagi yang ngebocorin ke aku dengan bukti-bukti keributan di kubunya si terpidana ya. Itulah makanya. Udah aku bilang dulu, kita itu nggak perlu banyak-banyak pembela. Kalau pembela itu seperti kerubutan semut disiram pakai air aja hilang. Kita itu cukup 1-2 punya pembela tetapi tahan banting. Loh, udah aku kata kacamata mah. Iya, ntar nggak boleh spill, nanti dia nggak mau ngasih aku info lagi. Karena info-info yang aku dapatkan dari mereka ini aku teruskan ke Pak Polisi. Sama tuh dengan si buzzer yang ala-ala katanya tahu ini itu yang aku akhirnya cengkiwing ke Polda, terus dibilang di framing seolah-olah itu buzzer ciptaan aku. Sinting, ngapain aku nyiptain begitu sampah. Kalau ada orang terang-terangan mau dia sih tujuannya aku tahu ya, mau cari uang kecil ya, ke sana ngomongin ini, ke sini ngomongin ini, ke sini. Aku pusing sama orang kayak gitu karena dia nggak berhenti. Akhirnya masih JPU Hong diladeni. Udahlah, kalau memang dia mau punya kesaksian jangan ganggu kita, suruh dia kasih kesaksian di Pak Polisi. Aku suruh tuh si JPU Hong si Yani nganterin ke Polda Jabar. Ternyata pas di BAP ngawur. Nah, kalau ke kita kenalan namanya si Stefan, aku pernah posting tuh muka dia. Jadi jangan gila-gila kalian sekarang memframing seolah-olah itu buzzer ciptaan aku. Ngapain? Nggak main yang receh-receh aku mah ya. Aku nggak bodoh guys, nggak mungkin aku percaya dengan omongan orang tanpa
kejelasan. Nah kalau sekarang nih kalau sekarang nih yang cepuin aku ini kayaknya dia takut ya takut ke bawah-bawah. Dia bilang aku sudah enggak kak, aku sudah nggak ikut-ikutan kak, lihat nih kak dia lagi ribut nih kak, dikirimin ke aku chatting keributannya itu. Syukur loh. Tapi kalau untuk urusan yang penting yang serius, aku bukan dari mereka ini. Ada yang ngasih info ke aku, mungkin dia gerah ya dengan perbuatan si Dalang ini. Mungkin dia udah mau tobat ya, dia mencuci kesalahannya dengan memberikan informasi yang akurat ke aku. Sampai dia bilang gini, kak aku tuh kasihan banget ya kakak dijudol-judolin ya, di framing dia yang suruh judol-judol itu, padahal dia sendiri kak yang punya judol, dia punya judol di Kamboja kak katanya. Tapi aku bodo amat ya, itu kan urusan dia lah, yang tahu itu halal atau enggak kan ya dia ya. Kalau aku sih bodo amat, aku mah nggak urus orang mau punya judol kayak orang mau punya kasino kayak orang mau, gak ada urusan sama aku, dosa dia. Tapi aku nggak suka kalau aku yang dituduh-tuduh padahal mereka yang melakukan gitu. We love you, thank you. Kenapa Bu Henny ngurusnya ke Polda Jabar? Ya karena dia tinggal di Jabar ya. Emang nggak ada suaranya? Oh nggak ada suara sih. Pak Yoga udah datang belum? Oh, aku duluan sekarang guys. Belum mulai ya? Tuh, anak buah aku udah pada datang ngumpul di sana tuh guys. Tuh nih kerjaan aku bisa mensejahterakan orang-orang yang bekerja sama aku. Nggak perlu izin BPOM, nggak perlu di unboxing, nggak perlu dicek lab. Jadi aku nggak urus ya, kerjaan aku nggak usah dicek lab. Aduh, anterin kopi ya. Aduh indah tuh, Masya Allah, tabarakallah. Setiap aku kesini nih pemandangannya begini nih. Tuh, Masya Allah, danau ngebrudul tuh lagi pada duduk-duduk tadi padahal di situ. Tuh, nih nggak perlu cek BPOM ya, nggak perlu jualan di live tok atau di Shopee. Kenapa kalian bubar? Selamat pagi tuh. Selamat pagi, semangat pagi semua. Ayo kita makan di mana hari ini? Wah, si Bu Ati guys, ya aku si Bu Ati mah serius banget tuh. Aduh, udah tegang banget. Pura-pura kerja nih. Halo Ferdan. Tuh belum. Tunggu Pak Yoga ya? Hah? Itu kan diundang ke rumah barunya Pak Ferdan. Hari ini kita akan makan. Abisnya gua kasih makan. Tapi kalau gua nanti ngomel-ngomel lu harus terima ya. Saya mah Bu, memang jatuhnya diomelin mulu enggak apa-apa. Iya tuh. Yang penting dikasih makan. Semalam tuh udah di forward catatannya Ibu. Nanti hari ini abis kita meeting kita gini. Jadi gitu ya netizen ya. Kenapa aku tuh berani menumpas si Joker ini? Karena aku nggak perlu approve BPOM, nggak perlu cek lab. Aku ceknya ke Ferdan kalau rumahnya. Aku ceknya ke Ferdan, ke Bu Ati. Tuh, kalau orang-orang yang takut dihancurkan di sosmed itu yang mencari makan di sosmed wajar, takut sama si sindikat ini. Kalau Fitri Sahuter nggak ada takutnya. Yang ada dia aku sikat sekarang. Aku kepentingannya adalah agar generasi bangsa ini punya cita-cita yang benar, jadi arsitek tuh, jadi oke, nggak apa-apa kerja di sosmed kayak tim sosmed aku, branding brand apa itu bener. Jangan sekarang dibayar cuma untuk ngata-ngatain orang, dijadiin buzzer untuk bikin dosa. Pokoknya aku akan berantas, nggak mau tahu aku. Tuh, padahal Bu Ati itu jago ngata-ngatain orang. Nah, tapi dia memilih bekerja dengan pakai brand, bajunya bagus, terima kasih. Mulai nggak sih? Mulai.
Aku pikir tadi hujan, makanya aku pakai OOTD begini karena di ruangan itu tiris. Udah dapat belum restoran apa yang mau kita makan? Yang baru dong Dan, jangan itu terus. Nggak update aku coba. Kalau hujan gini jangan. Percuma deh kalian jadi anak muda. Kayaknya mereka ini makannya mie terus deh, mie goreng, Indomie seblak. Curiga deh. Curiga mereka ini uangnya habis pada beli skincare. Curiga. Nyampe Bu makan ke tempat gitu. Curiga nih si Ata ketawa ditutup mulutnya. Nah, curiga mereka ini uangnya habis skincare. Oke. Mau mulai nggak? Mulai apa sih Pak Karim? Tunggu Pak Yoga deh. Pak Yoga di mana? Tak, coba ya. Ikut meeting nggak? Tungguin kalau ke sini. Saya nggak ngapa-ngapain hari ini. Ibu nggak jadi ke tempat misalnya. Masih di Permoda. Makanan Permoda. Nggak apa-apa tungguin. Ngapain? Emang saya ada janji apa? Kamu itu mau ke tempat misalnya mau lihat video, Lego, foto. Besok. Besok. 28. Kaget aku karena aku hari ini merasa tidak punya janji. Aku mau me time hari ini, mau ngajak dan makan karena hari ini kan aku mau ngecek rumahmu serah terima nih. Karena ada komplainan kan pasti dia kena omel nih. Nah, abis diomelin dikasih makan biar gak dendam. Biar gak dendam. Gitu. Biar gak santai. Biar gak buzzerin aku. Biar nggak kayak ini nih. Tapi amit-amit ya Bang Bayi ya, aku tuh ngelihat ya orang-orang yang lagi ribut di sosmed ini, mantan karyawan itu ngejelek-jelekin di sosmed. Kayaknya karyawan aku mah nggak ada loh yang kayak begitu. Karena kalau abis aku omelin, aku bebenyok kalau bahasa Sunda itu. Apa sih bebenyok tuh? Baik-baikin. Baik-baikin. No Bu Irma no, kalau aku udah gitu aku baik-baikin. Kalau udah Itu ada cheesecake, beli deh semuanya. tuh. Dengar kalian kan? Dengar ya. Itu review jujur. Kalau abis aku marahin, nyesel aku tuh. Pokoknya kita itu juga nggak boleh banget mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang, guys. Kalau kita innalillahi, dianya belum maafin kita, berat guys ya. Tuh, dengar kalian. Bu Irma udah berapa tahun kerja sama saya? 15 tahun. 15 tahun, nggak pernah sekali. Ya ada sih marah, tapi nggak. Kayaknya dia sih sakit hatinya small, di bawahnya small deh. Karena kerjaan extra small. Ekstra. Dia sakit hatinya sama aku XXS tuh. Kayaknya tangan-tangan ini dia tangan. Bu, perhiasan kecilnya nggak jadi diborong sama penjual perhiasan. Aku tuh tadinya mau Kimi Gemoy, nggak tahu pokoknya kalian nonton aja. DM saya belum direspon Yani. Mungkin kamu bawel, my weday. Mungkin kamu bawel ya. Tuh bilang sama Yani ada yang DM. Aku jualan dulu ya. Kalian mau beli syukur nggak sudah ya. Buat yang paham-paham aja sama orang-orang yang mengerti. Kalau Naira Resident ini adalah view-nya itu view healing setiap hari, ada danau di sini. Masih pakai bata merah, bocor kalian tinggal komplain. Kadang-kadang jam 2 malam pun aku masih di DM di komplain. Ya aku mah gampang, tinggal terusin ke Ferdan gitu. Iya, Bu Fitri tuh WA jam berapa saya balas kan Bu? Ya balas lah, orang gua aja di WA. Tuh. Oh, berantem deh kalian. Aku tuh seneng kalau anak gua aku tuh berantem. Nggak akan ada ya. Kalian ini disaksiin sama semuanya. Nggak akan ada kalau orang berantem ngadu sama aku itu aku belain, yang ada aku adu domba. Aku adu. Enggak kata si Ferdan gini Bu Ati.
Pak Musli enggak ada gini, aku adu domba, nah sampai bener sendiri gitu. Aku nggak ada, karena aku sayang sama semua, nggak punya pilihan. Keren, developernya masih tanggung jawab ke konsumen kalau komplain. Ya, nah ini aku kasih tip ya, kenapa kalian itu kalau pilih beli rumah itu mending ke properti yang kecil. Karena komplain kalian itu langsung didengar dan langsung dikerjakan. Aku udah pengalaman beli rumah di properti besar. Mau komplain hari ini, tahun depan baru dikerjain. Atau paling cepet-cepet 3 bulan kemudian. Nah itu, kecuali kalau kalian itu memang, bukan untuk ditempatin, ya itu terserah bebas ya. Tapi aku saranin nggak usah milih di, bukan karena aku jualan juga guys. Kalau kalian tinggalnya di Bandung juga nggak mungkin beli di Naira. Kalau kalian dimanapun berada mau beli rumah itu, kalau propertinya kecil dan amanah, pilihlah yang kecil. Karena kalian itu kalau komplain didengerin cepet. Kalau ownernya kayak aku ya, bukan, kalau marketing. Kalau salesnya kayak aku ya, dengerin. Sekarang kan tadi kita udah bahas kesehatan, makanan, olahraga, kesehatan mental. Sekarang kita bahas terakhir tempat tinggal biar kita mental kita sehat. Tuh. Di Naira Residen kalian pasti sehat. Tiap hari kalian lihat air. Banyak perumahan yang kena banjir, Bu, dan developernya cuek. Sulit ya guys, kalau banjir di luar area perumahan kita nggak bisa nyalahin developer juga. Mungkin emang sekitarnya itu drainasenya itu nggak bener. Bisa, makanya kalau ini jangan buang sampah sembarangan, kecuali kalau banjirnya itu di perumahan, mungkin developernya yang salah. Kalian datang ke sini ya, ke Naira Residen, kan kadang-kadang orang berpikir pinggir danau takut. Ini hujan angin petir nggak berhenti 2 hari 2 malam aja nggak ada air tergenang di sini, gitu. Karena dipikirin pembuangan airnya dipikirin dengan benar. Naira Residen lokasinya di Suradita ya, di Cisauk. Pokoknya kalian Google aja Naira Residen 2, nah kalian pasti sampai ke sini. Bu, saya kerja di Kelapa Gading. Kalau ambil di Naira yang mau tanyakan alamat perumahan Naira. Aku kasih nomor marketing. Berapa nomornya? Aku pin. Ali. 087 Sebentar, 08 087 888 3000 36. Nih ya, kalian mau tanya-tanya tentang Naira Residen, silahkan kalian WA ke sini. Perhitungan estimasi jarak, boleh nanti WA ke sini ya, nanti dikasih tahu kalau di sini itu deket juga dengan stasiun kereta. Start harganya, gini dong, kasih kesempatan aku untuk jualan juga. Ayo tanya, start harganya berapa? 700. Dari 700 juta, kalian udah dapet perumahan sekeren Naira Residen ya. Bu, apa tanggapannya ibu dengan buang anak? Nggak punya tanggapan. Itu biar jadi urusan keluarga masing-masing. Kalian doain aja netizen ya. Doain, semoga membaik hubungannya. Naira open pemasaran dengan agen-agen Arebi. Nggak Kak? Arebi itu? Arebi itu Asosiasi Estate Property. Oh, kayaknya enggak ya? ada ya? Oh, ada ya? Sama tulisan. Nggak tahu nih, yang udah pasti aja nih kalian aku sematin nomor handphonenya 087 888 3036. Nah kalian sekarang WA ke dia pasti kasih tahu lokasi di mana, harganya berapa. Ada kita itu lagi banyak gimmick promo, lagi banyak promo-promo yang menarik tentunya. Dan kalian harus pakai kesempatan, kita masih free PPN nggak? Nah masih bebas PPN. Kalian pergunakan ini karena PPN itu lumayan ya. Jadi sekarang itu kalian nggak usah lagi berpikir nanti beli rumah. Kalau kalian punya uang dan punya kemampuan untuk bayar, beli sekarang, karena harga rumah itu jangankan semakin tahun, sebulan 2 bulan aja udah naik guys. Deket sama stasiun Cisauk, Pri PPN kita berapa persen? 11%. Iya betul, 11%. Lumayan loh, PPN 11%. Terus ada pri apa lagi Bu Ati? Kencengin suaranya biar didengar.
Ada free BPHTB, free biaya notaris, subsidi DP, sama subsidi cicilan 1 tahun KPR. Banyak banget. Nggak akan ada gitu. Di perumahan lain nggak akan ada, cuma Naira Residen. Naira Residen begitu. Free BPHTB, notaris, free subsidi silang biaya cicilan, apalagi? Subsidi biaya KPR. Subsidi biaya KPR. Banyak banget lah. Cuma tinggal modal 5 juta doang. Dengan uang 5 juta kalian sudah bisa pesen beli rumah ya. Ini kayaknya orang yang kerja di buzzer-buzzer juga mampu kan, gajinya katanya kalian jangan terpengaruh ya, gaji buzzer itu 6 juta sampai 7 juta loh di depan. Anjir, gedean gaji buzzer. Tapi kan nggak tercermin di ini apa ya? Iya, Nggak bisa KPR. aku tuh bingung ya kalau para gaji buzzer itu kan kalau mau KPR kan lihat rekening bank ya. Itu beritanya bos si bos buzzer itu ngegajinya apa? Apa beritanya? Gaji hinadina gitu. Iya. Uang maki-maki. Uang maki-maki gitu. Gimana kalian bisa dapat KPR? Kalian itu harus bangga kalau kalian ini sebagai pegawai lalu kalian di-approve oleh bank untuk KPR. Berarti kalian terpercaya. Jangan malu punya hutang karena dengan kalian di-approve sama bank itu berarti kalian tuh qualified, bagus ya. Ya kalau kerjaannya ngebuzzer sih bingung ya. Nanti kata bank, kamu kerjanya apa? Buzzer pak. Sieun. Naira ada yang ready stock ya. Ada arsitek fresh grad, nanti DM aja, nanti pasti yang jawab Ata. Dia perlu apa enggak? Ketawa dia. Tanya dia, kadang-kadang aku perlu, tapi kita juga punya in-house untuk mungkin kalian bisa tuker-tuker ide gitu. Coba di Kota Malang ada Bu, maunya sih ada di seluruh Indonesia ya maunya. Tahu nih Bu Ati sama Ferdan, sanggup nggak? Kalau sanggup banyak dikomplain dia guys. Ada yang bertanya, kalian mau nanya apa lagi? Aku mudahan. Pokoknya kalian yang mau nanya-nanya Naira Residen boleh WA ke 087888300036 ya. Booking fee-nya 5 juta ya. Booking fee itu 5 juta. Kalau kalian gagal, nggak mau beli, nggak jadi beli, pasti dibalikin booking fee-nya. Pernah pre-love nggak sih? Mungkin kalau aku ada pre-love pun diserbu sama staff aku duluan, tapi mereka nggak akan bayar. Iya lagi. Iya lagi ya. Masih ada lahan di mana lagi Kak yang akan ada rencana di Bogor? Bogor kan itu ya? Masuknya ke Bogor. Udah ya, mau mulai. Bos saya sudah datang. Bye. Siapa yang mau beli Naira Residen inget ya. Tuh. Jadi jangan nanti digangguin cabai-cabean. Ganteng dia. 087888300036 ya yang mau tanya-tanya Naira Residen. DP 5 juta. Kalian udah bisa beli rumah. Bye. Mulai.